Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Hari ini kita lanjutkan tutorial video perkuliahan untuk materi pertama. Setelah tadi materi yang sebelumnya saya record untuk tutorial pengisian presensi kuliah. Kali ini kita masuk pada sesi perkenalan, overview, dan kontrak perkuliahan. Baik, saya besarkan dulu. Mata kuliah kita adalah Manajemen Bank Syariah untuk remedial semester genap tahun akademik 2019 dan 2020. Untuk kawan-kawan ketahui, tujuan pembelajaran dari perkuliahan kita insya Allah nanti selama 8 kali pertemuan, yaitu setelah kawan-kawan selesai, walaupun cuma mungkin 8 kali pertemuan ya, karena kan ini kan sebenarnya namanya juga remedial, artinya kan sebenarnya mengulang. Kawan-kawan sudah mendapatkan ya mungkin dari saya sebelumnya ataukah dari dosen-dosen yang lain, itu kan sekitar 14 kali pertemuan. Jadi saya harapkan di sini saya hanya mengulang, saya mengambil poin-poin yang pentingnya saja. Nah, harapan saya kawan-kawan sanggup memahami dan memperdalam teori serta praktik-praktik perbankan syariah di Indonesia. Sekali lagi harapan saya kawan-kawan mampu untuk memahami, memperdalam teori dan mengetahui praktek-praktek perbankan syariah di Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar setelah kawan-kawan mengikuti perkuliahan ini, saya harapkan kawan-kawan itu dapat memahami konsep sistem ekonomi Islam. Kemudian, kawan-kawan juga dapat memahami konsep operasional dari bank syariah. Jadi, bank syariah itu adalah sebuah subsistem dari ekonomi Islam. Jadi, saya insya Allah satu pertemuan nanti saya akan bahas, walaupun mungkin tidak tuntas, tapi setidaknya saya hanya ingin merefresh bagaimana tentang konsep sistem ekonomi Islam. Karena kalau kita belajar perbankan syariah, kalau tanpa kita ketahui sistem ekonomi Islam, itu sangat tidak lengkap. Oke. Nah, ini mungkin dari sebagian dari kawan-kawan mungkin juga sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Ini adalah biodata saya. Cukup kawan-kawan perhatikan alamat email sama nomor handphone saya. Jadi ini kita akan berinteraksi lebih lanjut itu selain di grup perkuliahan, grup kelas, kita juga bisa via email ini. Kawan-kawan bisa baca soilo1899@gmail.com. Kemudian nomor HP saya di 081 242 260582. Nah, ini ada sekitar 8 sebenarnya, karena nanti di pertemuan pertama hari ini saya akan mencoba membahas 2 materi perkuliahan. Yang pertama itu adalah perkenalan, kontrak kuliah, kemudian ekonomi Islam, kemudian perbankan syariah, kemudian konsep operasional bank syariah, kemudian manajemen pemasaran bank syariah, distribusi hasil usaha, informasi keuangan, penilaian kesehatan, dan tantangan industri keuangan syariah. Nah, ini referensi sebenarnya saya tidak pernah membatasi kawan-kawan untuk mengambil dari buku mana saja. Selama itu ada hubungannya dengan manajemen perbankan syariah, bismillah, silakan jalan saja. Saya tidak membatasi. Tapi rujukan saya untuk perkuliahan ini ya ini ada 4. Manajemen perbankan syariah dari Gita Danu Pranata, menjawab tudingan miring pada bank syariah, karangannya Ustaz Ahmad Ifam Solihin. Buku Pintar Ekonomi Syariah sama karangannya Ustaz Ahmad Ifam Solihin. Kemudian artikel-artikel ilmiah tentang perbankan syariah. Jadi kawan-kawan bisa lihat ada 4 sebenarnya. Tapi namun terserah kawan-kawan bisa menggunakan di luar referensi ini. Yang penting masih ada hubungannya dengan manajemen perbankan syariah. Nah, ini merupakan sesi yang sangat penting bahwa kawan-kawan harus tahu sebelum kita memulai sesuatu kan, saya terbiasa untuk memberitahukan kontrak perkuliahan.
Di sini akan saya uji adalah wawasan itu tentang ujian dan partisipasi kelas. Nah, ujian itu ya mungkin kita tidak ada mid, kemungkinan besar juga tidak ada final, jadi mungkin tugas itu nanti sekaligus itu sebagai penilaian akhir. Karena materinya padat, waktu perkuliahannya cuma 8 kali, singkat, jadi sepertinya saya setting itu nanti tugas besar itu sebagai ujian akhir. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan tugas besar, berarti yang bersangkutan tidak mendapatkan nilai akhir. Nah, kalau partisipasi kelas ini ya keaktifan di kelas. Kemudian keterampilan yaitu tugas individu. Nanti teknisnya nanti akan saya jelaskan di video setelahnya nanti. Kehadiran, nah attitude, nah ini kehadiran kan, saya absensinya kan tadi saya sudah buat. Kemudian nanti ini pembagiannya. Ujian final itu 15%, kemudian partisipasi kelas itu hanya 5%. Keterampilan itu tugas individu atau kelompok itu 20%, absensi 40%. Jadi saya harap kawan-kawan bisa tertib, kehadiran full ya 8 kali. Nanti bisa lewat Google Form yang saya sudah share sebelumnya tadi. Kemudian attitude dan sikap teman-teman saya butuh 20%. Jadi ketika kita jumlahkan semuanya itu berjumlah 100%. Jadi clear ya teman-teman. Ini adalah kita punya kontrak perkuliahan. Jadi saya harap kawan-kawan bisa patuh. Nah, ini untuk range nilai akhir, seperti kawan-kawan sudah tahu bahwa nilai tertinggi untuk remedial itu adalah nilai B. Oke. Itu range seperti demikian yang kawan-kawan lihat di layar, B, B-, C, D, E. Tapi saya sih berharap jangan kawan-kawan mendapatkan nilai ini, C, D, E ini. Saya harap ya kalau bisa B nilai maksimal ya. Tentu saja kawan-kawan juga harus berusaha. Caranya bagaimana ya? Mengikuti aturan yang tadi kita sudah share sebelumnya, yang ini harus ikut patuh ini. Ketika kawan-kawan patuh, nilai ini akan datang dengan sendirinya. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu pusing ini ya. Nah, ini ada beberapa rambu-rambu kelas yang harus saya bicarakan dengan teman-teman. Yang pertama itu, walaupun kawan-kawan itu pintar, tapi sikap dan mental kawan-kawan tidak cerdas, maka mohon maaf, saya tidak segan-segan untuk tidak meluluskan teman-teman di kelas ini. Saya tidak butuh orang pintar. Saya tidak butuh orang cerdas, tapi saya butuh sikap dan mental Anda yang baik. Oke? Jadi tolong dipahami. Yang kedua, saya tidak butuh kuantitas. Lebih baik saya mengajar hanya dengan 10 orang tapi berkualitas daripada 50 orang namun tidak berkualitas. It means kawan-kawan harus mampu untuk mampu mengimprove diri sendiri. Kawan-kawan rata-rata saya lihat ada saya buka di Siska itu ada yang angkatan 2015 ya. Jadi sudah senior di kampus, jadi saya sebenarnya tidak perlu mengajari itu bagaimana cara belajar yang baik, karena kawan-kawan waktulah yang telah mengajar teman-teman. Jadi ini kita hanya refreshing, saya hanya mengingatkan. Tapi saya yakin kok kawan-kawan bisa paham apa yang saya inginkan. Oke, jadi saya tidak butuh kuantitas, saya tidak butuh lebih 50 orang. Tapi hanya 10 orang, tapi dia berkualitas, itu saya lebih suka. Oke. Kemudian, nah, ini yang kawan-kawan harus ingat dan garis bawahi. Bahwa remedial atau semester pendek ini itu bukan media untuk penembus dosa. Dalam artian jangan menganggap bahwa dengan ikut SP maka sudah pasti lulus. Itu salah besar. Ada aturan main tersendiri. Oke. Jadi jangan berharap ketika kawan-kawan sudah membayar tapi kawan-kawan tidak mengikuti aturan main baru mau lulus. Oh, tunggu dulu. Itu tidak berlaku di kelas saya. Tetap kita profesional saja, saya mengajar sesuai dengan saya punya koridor, kawan-kawan juga ikut kuliah seperti aturan mainnya. Kalau kita sama-sama ikut koridor, kita sama-sama ikut aturan main, saya yakin akan menghasilkan output yang maksimal. Jadi kawan-kawan, sekali lagi ini remedial bukan penembus dosa. Sekali lagi, bukan penembus dosa. Jadi kawan-kawan saya harap profesional, jangan menganggap sudah membayar maka sudah pasti lulus. Oh no, this is not our rule. Okay?
Nah, what you should be do? Rajin kuliah, otomatis aktif, kerjakan semua tugasnya, itu pengganti ujian final. Nah, what you shouldn't be do? Wajib menghubungi dosen pengampu mata kuliah jika berhalangan dana. Ini kemarin waktu sesi semester panjang atau reguler ini yang menjadi masalah. Banyak itu teman-teman kawan-kawan itu datang ke saya ketika justru sudah mau habis perkuliahan. Ada yang lebih parah lagi, nilai sudah masuk, dia hubungi katanya alasan pandemi. Saya bilang oke, benar, kita semua alasan pandemi. Tetapi jangan beralasan bahwa tidak ada kuota, kan masih bisa SMS. Itu yang penting, kuncinya di sini komunikasi. Jangan selamanya beralasan pandemi, itu bukan alasan. Buktinya teman-teman yang lain bisa, kenapa Anda masalahnya seperti itu? Jika tidak ada kuota, SMS saja kan? Masa iya untuk SMS saja tidak bisa? Baru sekedar update status di medsos bisa? Usaha sedikit dong. Oke? Jadi tolong hubungi saya jika berhalangan hadir. Ada grup, bisa juga langsung tadi SMS ke saya. Bila perlu miss call dan saya akan telepon balik, tidak ada masalah. Yang penting kita tetap komunikasi jalan. Kemudian budaya copy paste tugas itu saya tidak harapkannya. Kemudian titip absen atau mengabsenkan teman. Tidak menghargai dosen dan teman-teman. Ya ini saya pikir ini sudah semua kawan-kawan sering dapatkan ya. Nah, karena kita perkuliahan daring, ini poin nomor 1 ini wajib kawan-kawan untuk perhatikan bahwa selalu menghubungi dosen pengampu mata kuliah jika berhalangan hadir atau ada masalah apapun. Tidak ada masalah bagi saya selama kawan-kawan memberitahu saya. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai baru kawan-kawan menghubungi. Itu juga saya tidak bisa berkutik karena punya aturan. Oke, nah kita nanti untuk perkuliahan saya sudah bikinkan grup kuliah, linknya sudah saya sebar. Itu lewat aplikasi Telegram di smartphone teman-teman. Jadi kawan-kawan sudah itu ada beberapa tadi saya lihat sudah sekitar 7 orang kalau tidak salah sudah masuk di grup. Good. Minta tolong dihubungi teman-teman yang lain. Nanti saya coba juga ketika kalau buka di Siska, kalau daftar namanya sudah muncul, saya akan capture untuk share di grup. Karena sampai tadi malam itu saya lihat untuk mata kuliah saya itu belum muncul di aplikasi Siska. Nah kemudian seperti biasa saya sudah bikinkan link, atau kalau misalkan belum silahkan invite saya di nomor ini, dan saya akan mengundang kawan-kawan di grup. Nah grup itu digunakan sebagai media komunikasi selama masa perkuliahan. Jadi mohon maaf yang tidak join di grup kuliah akan rugi sendiri. Oke, sekali lagi kawan-kawan, kita punya media perkuliahan itu nanti lewat grup perkuliahan. Nah, bisa saja nanti kalau memang LMS Learning Management System yang seperti semester kemarin itu sudah jalan, nanti medianya itu juga lewat grup perkuliahan, absensi itu lewat Google Form. Nah, bisa juga nanti kalau belum ada LMS, saya bikinkan video dan saya share linknya, kawan-kawan bisa menonton di YouTube. Kemudian kalau sudah ada LMS, akan lebih bagus lagi karena di situ juga kita bisa lebih interaktif. Tapi untuk sementara sepertinya belum ada. Yang mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya sudah ada. Saya sudah hubungi bagian UPT komputer supaya dibuatkan grup dibuatkan sesi LMS untuk mata kuliah kita. Jadi saya akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik di tengah keterbatasan kita semua. Jadi saya harap kerjasama dari kita semua ya teman-temannya. Bukan cuma saya yang berusaha, tapi teman-teman juga berusaha demi tujuan perkuliahan yang telah kita sepakati di awal tadi. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di grup, dan bisa juga langsung menelpon saya ataukah SMS saya. Insya Allah kita akan diskusi bersama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.